warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga diberikan kesehatan dan keberkahan ya. Amin. Bertemu lagi dengan Bu Ferida ya di pembelajaran kali ini. Mari kita awali pembelajaran kali ini dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Hari ini kita akan berdiskusi tentang gejala-gejala globalisasi di Indonesia. Tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama, kalian bisa mengidentifikasi gejala-gejala globalisasi yang ada di Indonesia. Yang kedua, kalian bisa menganalisis gejala-gejala globalisasi yang ada di sekitar masyarakat kalian. Dan yang ketiga, kalian bisa menyimpulkan gejala-gejala globalisasi yang ada di sekitar masyarakat kalian. Masih ingatkah pembahasan pada materi sebelumnya tentang faktor-faktor pendorong globalisasi? Lantas, apa hubungannya dengan gejala-gejala globalisasi yang ada di Indonesia? Mari kita bahas bersama. Salah satu faktor pendorong terjadinya globalisasi adalah kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Salah satunya adalah bidang telekomunikasi dan transportasi. Kemajuan ini menyebabkan jarak antara individu satu dengan individu lain terasa lebih dekat, walaupun sebenarnya saling berjauhan. Maka, tanpa kita sadari, hal tersebut memunculkan gejala-gejala globalisasi termasuk di Indonesia. Oke anak-anak, mari kita simak video berikut ini. Pemirsa, Indonesia dan bangsa-bangsa lain sedang masuk ke dalam era globalisasi. Di era ini apa saja bisa terjadi, termasuk pergeseran budaya. Banyak perubahan yang dirasakan oleh masyarakat. Pergeseran budaya juga mempengaruhi psikologis masyarakat. Berikut liputannya. Dan informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam iNews Sore. Saya Aprilia Putri. Dan saya Syafati Suryo undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa. Masyarakat dunia termasuk Indonesia sedang masuk ke dalam era globalisasi. Merunut waktu dalam 5 tahun belakangan ini, kita seringkali mendengar kata globalisasi, baik itu dalam media massa ataupun melalui percakapan sehari-hari. Proses saling mempengaruhi adalah gejala yang wajar dalam interaksi antar masyarakat. Melalui interaksi dengan berbagai masyarakat lain, bangsa Indonesia telah masuk ke dalam era globalisasi. Oleh karena itu, globalisasi bukan hanya soal ekonomi, tetapi juga terkait dengan masalah atau isu makna budaya, di mana nilai dan makna yang melekat di dalamnya masih tetap berarti. Namun, globalisasi kini mampu menggeser nilai-nilai budaya di Indonesia. Globalisasi dapat merubah perilaku masyarakat karena pertukaran informasi dari luar. Budaya dapat diartikan sebagai nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat ataupun persepsi yang dimiliki oleh warga masyarakat terhadap berbagai hal. Nilai-nilai maupun persepsi sangat berkaitan dengan aspek-aspek kejiwaan atau psikologis, yaitu apa yang terdapat dalam alam pikiran. Pengaruh globalisasi yang menyebabkan pergeseran budaya seperti yang terjadi di Indonesia. Banyaknya kasus yang terjadi di sekolah-sekolah, siswa-siswi yang tidak lagi menghormati guru-gurunya. Siswa melawan guru sudah biasa terlihat di lingkungan sekolah. Tidak hanya itu, pergeseran budaya karena globalisasi juga berdampak pada psikologis masyarakat, sehingga masyarakat mudah terprovokasi, yang pada akhirnya menimbulkan benturan-benturan psikologis dan sosiologis antar masyarakat. Selain itu, masyarakat juga menjadi mudah bertindak anarkis. Untuk menghadapi hal tersebut, ada beberapa alternatif untuk mengatasinya, yaitu meningkatkan sumber daya manusia dan mengembalikan peran aparat pemerintah sebagai pengayom dan pelindung, bukan sebaliknya. Justru menghancurkannya demi kekuasaan dan pembangunan dalam bidang ekonomi saja. Dari video yang kita lihat, kita dapat menyimpulkan bahwa Indonesia juga mengalami gejala-gejala globalisasi. Sekarang kita bahas gejala globalisasi di bidang apa ya yang terjadi di Indonesia. Yang pertama adalah bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Contohnya adalah handphone. Di dalam handphone, terdapat banyak fitur yang dapat kita akses sesuai dengan kebutuhan kita. Yang kedua, alat transportasi.
perkembangan alat transportasi, baik itu di darat, laut, maupun udara, memudahkan kita untuk melakukan mobilitas secara cepat dan efisien. Yang ketiga, perkembangan peralatan kantor. Peralatan kantor seperti laptop, PC, printer, memudahkan kita untuk menyelesaikan pekerjaan kita. Yang keempat, penggunaan berbagai teknologi modern di bidang pendidikan, seperti Microsoft 365, Ruang Guru, Google, membantu kita dalam proses pembelajaran maupun mengakses ilmu pengetahuan di seluruh penjuru dunia. Yang kedua, bidang ekonomi. Contohnya, yang pertama adalah masuknya perusahaan-perusahaan asing ke Indonesia, seperti Freeport, ExxonMobil, KFC, McD, Google, dan perusahaan-perusahaan asing lainnya. Yang kedua, menjamurnya e-commerce di Indonesia, seperti Amazon, eBay, Bukalapak, Shopee, dan lain sebagainya. Yang ketiga, masuknya produk-produk luar negeri, seperti Hugo, Pantene, Nike, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah bidang politik. Dengan berkembangnya teknologi komunikasi melalui berbagai media, kita bisa belajar dan mengambil hal-hal yang baik dari negara lain untuk menyempurnakan demokrasi yang sedang kita bangun. Yang keempat adalah bidang keagamaan. Contohnya adalah kegiatan keagamaan yang tadinya dilakukan secara langsung, sekarang bisa melalui media virtual seperti YouTube, Instagram, radio, televisi, dan lain sebagainya. Yang kelima, bidang kebudayaan. Contohnya, yang pertama, masuk dan menyebarnya budaya asing melalui media seperti film dan lagu. Yang kedua, masuknya mode-mode pakaian dari luar negeri seperti Gucci, Chanel, Prada, dan lain sebagainya. Yang ketiga, maraknya pernikahan amalgamasi, yaitu pernikahan antara atau etnik yang berbeda. Bagaimana anak-anak? Sudah jelas? Setelah melihat tayangan video tentang gejala globalisasi di Indonesia, identifikasi dan analisislah 3 pengaruh gejala globalisasi di bidang kebudayaan, dampak yang ditimbulkan, serta cara menyikapi dampak tersebut. Silahkan kalian kerjakan sesuai dengan petunjuk LKPD yang ada di Semaba L ya. Selamat mengerjakan. Kesimpulan dari pertemuan kita kali ini adalah bahwa gejala globalisasi bisa terjadi di berbagai bidang. Yang pertama, bisa terjadi di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua, bidang ekonomi. Yang ketiga, bidang politik. Yang keempat, bidang agama. Dan yang kelima adalah bidang kebudayaan. Globalisasi merupakan fenomena yang tidak bisa dihindari. Oleh karena itu, kita harus selektif dan bijak dalam menghadapi globalisasi, agar tidak menimbulkan dampak yang tidak kita inginkan. Baik anak-anak, sekian pembelajaran kita hari ini. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu minta maaf jika banyak salah kata dan perbuatan. Jangan lupa LKPD yang sudah kalian kerjakan, upload di Semaba L di bagian forum diskusi ya. Kemudian kerjakan kuis yang ada di Semaba L dengan judul Gejala-gejala Globalisasi di Indonesia. Semangat! Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan membahas tentang permasalahan sosial yang disebabkan oleh perubahan sosial akibat adanya globalisasi. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan dari pemerintah. Sampai berjumpa lagi. Seru belajar kebiasaan baru agar selamat selalu, ini panduan untukmu. Mau berangkat cek suhu tubuh dulu, pakai masker selalu. Yo oh oh ayo ayo.
kebiasaan baru agar selamat selalu, itu panduan untukmu. Seru belajar kebiasaan baru.